Para saudara, Anda masih di Pastor Kampung Tup. Selamat datang dalam ruang berita Katolik. Sebuah kabar gembira datang dari Nigeria. Pastor Matthew Dacho akhirnya bebas setelah disekap selama 10 hari oleh para penculik bersenjata. Uskup Agung Abuja, Monsinyur Ignatius Kaigama pada Rabu 2 Desember 2020 mengumumkan kabar gembira tersebut dan mengungkapkan terima kasihnya kepada semua orang yang mendoakan Pastor Dajo. Selain itu, Uskup Kaigama juga mengapresiasi aparat keamanan setempat yang telah membantu dengan sekuat tenaga mengupayakan pembebasan salah satu pastor di keuskupannya itu. Uskup Kaigama berkata, "Kami berdoa, semoga ada peningkatan keamanan di negara ini. Maria, Bunda Pertolongan Abadi, doakan kami." Sebagaimana dilansir CNA pada Jumat 4 Desember 2020. Pada tanggal 22 November 2020 lalu, Pastor Dajo diculik oleh orang-orang bersenjata pada malam serangan di Gereja Katolik Santo Antonius yang terletak di kota Yangoji, Nigeria. Salah satu rekan imam Pastor Dajo yaitu Kevin Oselimuhense Anetor menjelaskan bahwa pada saat kejadian, bandit bersenjata menggerebek paroki dan melakukan penembakan secara sporadis selama kurang lebih 30 menit. Pada malam itu, sekelompok bersenjata menerobos masuk ke dalam kediaman Pastor Dajo dan membawanya pergi. Sementara orang-orang yang berada di situ hanya disuruh keluar ruangan. Uskup Kaigama dalam keterangannya pasca kejadian tersebut menjelaskan bahwa penculikan umat Katolik di Nigeria adalah masalah berkelanjutan yang tidak hanya mempengaruhi para imam dan seminaris, tetapi juga umat awam. Pada 28 November 2020 lalu, mereka membantai sedikitnya 110 petani dan memenggal sekitar 30 orang di negara bagian Borno yang terletak di timur laut Nigeria. Paus Fransiskus mengatakan pada 2 Desember bahwa dia berdoa untuk Nigeria setelah serangan itu, yang oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai serangan langsung paling kejam terhadap warga sipil di negara itu tahun ini. Bapak Suci berkata, "Saya ingin meyakinkan doa saya untuk Nigeria, di mana darah sekali lagi tertumpah dalam pembantaian teroris." Sabtu lalu di timur laut negara itu, lebih dari 100 petani dibunuh secara brutal. Semoga Tuhan menyambut mereka dalam kedamaiannya dan menghibur keluarga mereka dan mempertobatkan hati mereka yang melakukan kekejaman serupa yang sangat menyinggung namanya. Demikian dikatakan Papa Suci dalam audiensi umum. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tetapi milisi anti-jihadis setempat mengatakan kepada AFP bahwa Boko Haram beroperasi di daerah itu dan sering menyerang petani. Negara Islam Provinsi Afrika Barat juga disebut sebagai kemungkinan pelaku pembantaian. Menurut laporan sebuah organisasi HAM di Nigeria, sejak tahun 2015, ada lebih dari 12.000 orang Kristen di negara tersebut tewas dalam serangan kelompok ekstremis Islam. Laporan yang sama menemukan bahwa 600 orang Kristen terbunuh di Nigeria dalam 5 bulan pertama tahun 2020. Umat Kristen Nigeria telah dipenggal dan dibakar, pertanian telah dibakar, dan pastor serta seminaris menjadi sasaran penculikan dan tebusan. Boko Haram menculik 110 siswa dari sekolah berasrama mereka pada Februari 2018. Dari mereka yang diculik, seorang gadis, Lea Saribu, masih ditahan hingga saat ini. Lea telah menjadi simbol ketahanan Kristiani terhadap konversi paksa, kata Uskup Agung Kaigama.
Pada kesempatan yang sama, Uskup Kaigama juga mengingatkan semua orang untuk tidak melupakan kejadian tahun 2014 silam, di mana 276 orang gadis dari kota Sibok ditahan untuk dinikahkan secara paksa dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Ia juga meminta kepada semua pihak berwenang agar bahu-membahu menghentikan peristiwa mengerikan di negara tersebut, termasuk meminta dukungan dunia internasional.